Ini ya, F dikalikan cos theta Y. Nah, sekarang karena ini diketahui membentuk sudut gamma terhadap X ya. Nah, berarti proyeksi FH ini secara bertahap bisa kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Z. Kan gitu ya. Nah, berarti yang di sini Fx di sini adalah FH dikalikan cos gamma ya. Cos theta ya, yang di sini ya. Berarti di sini Fx itu akan sama dengan FH tadi adalah F dikalikan sin theta Y dikalikan cos theta. Sedangkan Fz di sini FH dikalikan sin ya. Sin theta ya. Oke ya. Berarti di sini FH tadi adalah F dikalikan sin theta Y dikalikan sin theta ya. Oke, paham ya sampai di situ ya? F. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini terlihat ya, sebuah tuh bentuknya kubus di sini. Ini adalah komponen sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Y. Nah, Anda lihat ini tadi vektor F. Ya, ini adalah berarti FY, kemudian ini adalah Fx, dan ini Fz. Oke, paham ya? Sekarang sudutnya itu yang diketahui itu adalah sudut theta X. Dengan demikian, kita bisa mencari Fx itu secara langsung adalah Fx dikalikan cos theta X. Oke, sampai sini paham tidak? Atau kita ini merupakan suatu ruang 3 dimensi ya. Ya, karena ini adalah vektor ya. Kan begitu ya. Berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk F itu adalah vektor ya. Fxi ditambah Fyj dan ditambah Fzk. Kan gitu ya. Oke, sampai sini paham dulu? Kalau masing-masingnya mempunyai sudut ya. Sudut terhadap X, kemudian sudut terhadap Z, vektor tersebut, dan sudut terhadap Y, vektor tersebut ya, berarti kita bisa menuliskan F itu adalah F dikalikan cos theta XI ditambah F dikalikan cos theta YJ, kemudian ditambah F dikalikan cos theta Z terhadap K. Oke ya, atau kita bisa menuliskan karena ini kita gunakan sifat distributif ya. Vektor F itu adalah besaran F-nya ya. F itu adalah besaran vektornya atau nilai skalarnya dikalikan cos theta XI ditambah cos theta YJ ditambah cos theta ZK ya. Atau ini adalah komponen yang kita namakan gamma ya. Atau ini adalah vektor satuannya kan gitu kan ya. Oke ya, atau F itu ya, besar vektor F itu adalah F dikalikan lambda ya. Nah, lambda itu adalah cos theta XI-nya, kemudian cos theta YJ ditambah cos theta ZK ya. Oke. Paham ya sampai di situ ya. Nah, ini komen penjelasan yang tadi saja sebetulnya ya. Nah, dengan catatan ya, sudut di antara ketiga sumbunya diketahui tapi ya, di mana lambda itu adalah unit vektor ya, sepanjang yang bekerja terhadap F
dan membentuk sudut theta X ya, kemudian theta Y dan theta Z terhadap masing-masing vektor F tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Ini masih memperhatikan tidak mahasiswanya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup paham atau bagaimana? Paham, Pak. Oke ya, paham ya. Oke, alhamdulillah. Nah, oke. Nah, sekarang Anda lihat ini. Ada suatu titik ya di dalam bidang. Ya, ada suatu titik M dan N. Kemudian ada vektor. Di sini kan, vektor F yang pangkalnya terhadap titik, terhadap titiknya M dan ujungnya adalah misalkan di sini adalah N. Ya, oke. Nah, di mana M itu di sini adalah X1, Y1, Z1. Sedangkan titik N itu adalah X2, Y2, dan Z2. Nah, artinya vektor MN ya, artinya vektor dari M ke N itu adalah X2 min X1 ya, Z2 min Z1, dan Y2 min Y1. Paham sampai di situ dulu? Pemahamannya persis sama dengan vektor yang pernah saya jelaskan yang pertemuan yang lalu ya. Nah, ini dituliskan di sini ya, D itu kita tuliskan di sini suatu D ya, adalah vektor ya, yang menghubungkan dari M ke N. Ya, D itu adalah perubahan atau delta ya, DXI ditambah DYJ ditambah DZK, di mana DX itu X2 min X1, DY itu adalah Y2 min Y1, dan DZ itu adalah Z2 min Z1. Ya, artinya ini juga akan sama ya. Nah, lambdanya di sini karena kita ingin mencari lambda tadi yang ini ya. Berarti lambda itu adalah vektor satuan juga itu ya. Oke ya. Di mana DXI ya tambah DYJ ditambah DZK per panjang vektornya. Oke, sampai situ paham? Maka kalau ada yang tidak paham silakan saya jelaskan. Kalau ada yang tidak paham saya jelaskan. Enggak. Kalau tidak saya yang bertanya nih. Didah mana Didah? Halo Didah ada? Tidak ada Didah? Oke, Aji Pratama ada? Aji Pratama? Hadir, Pak. Oke, paham tidak? Bentar, Pak. Lagi di raba-raba dulu, Pak. Jangan terlalu lama ya. Ya, Pak. Kalau tidak paham, enggak, silakan bertanya. Ya, Pak. Yang mana Ji yang tidak paham? Udah lumayan sih, Pak. Lumayan. Oke ya. Oke, kita coba uji ya.
Yang dx yang ini nih, saya warnakan kuning itu apa itu? ini hasil dari yang nanti dulu Pak, bentar. Itu tuh vektor Pak, yang hasilnya dari jadi fdx per d Pak, yang dari atas ini Pak. Oke ya, komponen vektor satuan terhadap sumbu X ya. Iya Pak. Oke. Kemudian Anissa N ini yang 003 akhirannya ya, digit terakhirnya ya. Kalau yang ini apa? Ini untuk sumbu Y, Pak. Apanya? Vektornya. Vektornya? Iya, untuk sumbu Y. Vektor satuan ya. Ya, satuan. Oke ya. Misalkan seperti ini kan ya. Kalau saya punya di sini titik M di sini misalkan 3,4,5, kemudian ada titik N di sini adalah 1,-1,3 kan gitu. Nah, saya hubungkan vektornya. Oke ya. Maka vektor M ke N itu adalah penulisannya bagaimana? M ke N 3,1. Bagaimana ini? Vektor Mn adalah berapa? Untuk X-nya 3,1. 3,1. Ya, untuk Y-nya 4,-1 dan untuk Itu titik, bukan vektor. 5, Kan gitu kan? Iya. Berarti untuk Jadi bagaimana nih? Hah? Oke, dibantu Fitra Yusri. Nah, ini ada backgroundnya, ada matahari dengan bayi ini. Mangga, Fitra. Kurang mengerti, Pak. Ini menggema suaranya ya. Ini berapa orang di belakangnya? Ada satu, Pak, teman. Oke, agak berjarak ya. Oke. Kemudian, nah, kalau tidak mengerti, kenapa tidak nanya? Oke, kemudian ada Yoga Pratama, coba dibantu. Hadir Pak, Ya, yang vektor MN untuk DXI-nya 2 Pak, 2I. Oke, 2I. Ditambah 5J Pak. Tambah apa kurang? Ditambah. Kenapa ditambah? Oh, dikurangi Pak, dikurangi. Oke ya, ini adalah 2I dikurang 5J ya. 5J ditambah 2Z Pak. Tambah apa kurang? Kurang 2Z. Oke, kurang 2Z. Oke ya. Paham sampai di situ? Paham ya? Kemudian panjang vektornya berapa? Panjang vektor. Oke, coba Mentari Pagi. Tadi backgroundnya siapa tadi? Surya. Siapa namanya? Fitra ya. Nah, Mentari. Ya. So, saya silakan sekarang Mentari yang menjawab. Masih bingung, Pak.
Bingungnya di mana? Yang atas juga masih bingung itu dari mana, Pak? Oke, tadi siapa tadi? Yoga ya? Yoga ini dapat dari mana Yoga? Kalau Kalau bingung tadi Mentari kenapa tidak nanya ya? Pengennya bertanya ke Yoga ya? kalau untuk titik yang itu Pak, yang 2i dari X2 dikurangi X1 Pak. Oke ya. Dalam vektor satuan jadi seperti itu. Oke, berarti ini bukan 2 ya? Bukannya min 2, Pak? Oke, min 2 kan? Tuh. Ya. Jadi siapa yang jawab min 2? Mohon maaf, Pak. Gilang, Pak. Oke, Gilang. Ya, nuhun, Gilang. Oke. Mentari sudah paham? Paham, Pak. Oke ya. Berarti X2 min X1. Kan apakah yang persamaan ini nih ya? Untuk Y, Y2 min Y1. Kemudian Z-nya Z2 min Z1 ya. Vektor Mn itu tidak sama dengan vektor dari N ke M ya. Kalau Mn artinya kita bergerak dari M ke N. Pangkalnya di M, ujungnya di N ya, walaupun itu bisa dibalikan kan gitu ya vektornya. Oke. Kemudian panjang Mn. Coba Yulia, Ya Pak, bagaimana jadinya? ini tuh di kuadratin bukan Pak? Ya panjang vektor kan gitu kan sama sebetulnya sebelumnya. Artinya panjang lintasan dari M ke N kan gitu ya. Nah, jadi dia tuh ngejawab ini tuh Pak buat ngejawab yang nilai mutlak MN kan? Ya, artinya di sini kalau digambarkan ini ada delta Y, delta Z, umpama ya di sini ada delta X kan gitu kan? Ya. Nah, berarti berapa itu? Akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat min 2 pangkat 2 kemudian 5 tambah min 5 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Oke ya, paham ya? paham Pak. Oke. Ini berapa hasilnya nih? Berapa hasilnya? 25 ditambah 8 ya? Akar 33, Pak. Oke, akar 33. Oke ya. Kemudian kalau saya ingin menuliskan dx di sini berapa? Min 2 per akar 3 kan gitu ya? dy adalah min 5. Oh, ini warnanya ya. Min 5 per akar 33 ya. Kemudian dz adalah min 2 per akar 33. Oke, sampai situ paham dulu ya. Ada yang ditanyakan? Pak, boleh bertanya? Siapa ini? Saya Muhammad Raka. Raka ya. Oke, enggak. Pak, untuk variabel D itu kan ada fx sama f kali dx per d. Nah, untuk variabel dx itu apakah dapat berupa penurunan atau diferensial atau cuma selisih antara titik x2 min x1 aja, Pak? Oke, diferensial ya maksudnya ya. Oke, diferensial Ya, itu Pak, kan sebetulnya kan bisa kita artikan perubahan ya. Perubahan menjadi selang dari misalnya kalau kita diturui persamaan di suatu fungsi ya. Suatu fungsi itu kan kita mencari perubahan dari fungsi mendekati suatu nilai tertentu kan gitu ya. Apakah deltanya mendekati 0 kan gitu kan? Artinya diferensial itu bisa kita artikan delta sebetulnya atau perubahan. Ya, gitu ya. Muhammad Raka ya. Iya, Pak. Oke, mangga yang lain? Tidak ada ya, kalau tidak ada mungkin saya anggap paham. Oh, ini contohnya ya. Nah, ini ada suatu
struktur ya seperti ini, menara ya, atau ini apa ya, tower ya, kita artikan tower lah. Nah, oke, nanti ini soalnya mungkin akan saya modifikasi lah, misalnya seperti ini. Saya tuliskan sekarang aja, nanti saya bagikan di classroom. Ini adalah 80 ditambah X, Y. Ya, ini adalah 40 ditambah Y, X. Kemudian ini adalah 30 ditambah 0, X. X dan Y itu adalah 2 digit NPM terakhir mahasiswa ya. Paham ya maksudnya ya? Misalnya ada cicak ini ya, 042 berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2. Berarti panjang ini adalah 84,2 kan gitu ya, tingginya, tinggi menara. Paham maksudnya ya, yang lain ya? Halo, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. Nah, Paham, Pak. saya rasa ini semuanya bisa mengartikan lah ya. Tegangan ya dari sebuah kabel ini adalah 2500 Newton. Tentukan komponen Fx, Fy, Fz yang bekerja ya terhadap baut ya pada titik A ini. Nah, kemudian sudut ya, Qx, Qy, dan Qz ya. Tentukan atau mendefinisikan terhadap gaya ya. Sudut yang dibentuk ya terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Artinya berkebalikan dengan yang tadi. Oh, ini semuanya sudah homework Anda nih. Ya. Oke, saya rasa ini semuanya homework. Kita pindah ke pembahasan yang lain. Oke, saya masuk ke momen gaya ya. Oke. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita masuk ke pembahasan momen gaya ya. Oke. Siapa yang sudah atau masih ingat lah momen gaya itu apa sebetulnya? Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda berputar bukan, Pak? Oke, bisa ya dikatakan seperti itu. Kemudian yang lain? Satuan momen. Misalnya, satuan momen apa? Newton meter bukan, Pak? Oke, betul ya, Newton meter. Kalau saya ubah ke kilogram meter, boleh tidak? Kilogram meter. Bagaimana? Boleh, Pak. Oke, Siti mengatakan boleh. Yang lain? Tapi meternya pangkat 2. Meter pangkat 2. Kilogram meter pangkat 2. Iya. Artinya kalau saya punya kilogram, oke, sorry. Ya, kilogram meter pangkat 2 begini. Iya, Pak. Oke ya. Oke. Ini artinya kilogram dikalikan meter dikalikan meter. Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Meter itu satuan untuk dimensi dari panjang ya. Ya. Dimensinya adalah L, kemudian ini juga dimensinya adalah L. Ini adalah dimensinya adalah M, Mas ya. Oke. Oke. Ini bisa kita turunkan bagaimana ini? Kalau saya punya kilogram, itu tidak bukan kalau kita di engineering itu bisa kita nyatakan ini adalah kilogram force, kan gitu kan? Ya, ini sebetulnya adalah berat, hanya tidak kita konversikan ke gravitasi.
ya. Nah, kalau kita menyatakan kilogram meter, ini sudah momen. Ya. Nah, kalau ada faktor M satu lagi, nah ini buat apa kan gitu kan? Paham ya Siti ya? Oke. Iya, Pak, paham, Pak. Oke, sebetulnya cukup dengan kilogram meter ya. Hanya tidak kita include-kan gaya gravitasi. Oke, ya kita ini kan sebetulnya momen itu kalau saya punya titik A di sini. Ya. Nah, kemudian saya punya lengan. Ini. Kemudian di lengan ini saya berikan gaya. Ini kan efek putar, kan gitu kan? Ya, efek putar di sini. Apakah berputar atau tidak? Ya tergantung besaran F yang akan saya gunakan, kan gitu kan? Nah, maka momen di sini M misalnya ya, momen itu adalah F dikalikan R. Nah, ini konsepnya. Dengan catatan F tegak lurus terhadap R. Nah, bagaimana kalau belum tegak lurus? Harus kita proyeksikan tegak lurus. Karena F ini adalah gaya dan R itu adalah jarak bersih, ya. Atau juga bisa dinyatakan dengan gaya bersih yang bekerja pada lengan. Boleh kita bolak-balik sebetulnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Karena penurunannya nanti bisa banyak ini. Oke, saudara-saudara sekalian ya, kita sudah pertemuan keberapa ini? Ini sudah pertemuan keberapa? Gania? 7, Pak. Oh, ke-7 ya. Absen Anda udah 7 kali belum? Belum ya? Oke, nanti jangan lupa absen juga ya. Oke, kita bahas lah ya. Nah, ini pengantar. Kalau kemarin itu perkalian vektor itu ada menggunakan dot product, ada menggunakan cross product. Masih ingat ya? Dot product itu apa? Cross product itu apa? Muhammad Aka, masih ingat nggak? Yang operasinya menggunakan titik sama kali bukan Pak? Tapi Oke, untuk metodenya lupa lagi saya. Oke, yang lain? Cica, ingat nggak Cica? Belum di unmute itu. Maaf, Pak, tidak fokus. Sedang sakit. Oh, sedang sakit. Ya, oke. Harus sehat ya, karena minggu depan kita UTS ini, ya. Oke, yang lain? Ada Muhammad Naufal Waji. Mana? Naufal? Naufal ada, Naufal? Ada Pak, lupa lagi Pak. Ah, jangan lupa. Tadi benar perkalian ya Pak? Iya, perkalian vektor itu kan ada perkalian secara dot ya titik ya. Ada perkalian secara sin. Apa namanya? Secara cross ya, cross product. Kalau pakai dot itu Ya. pakai cos ya Pak? Kalau yang cross pakai sin?
Seperti itu kan Pak? Kan harus ada alasannya, Nopal. Aduh. Oke, Raden Roro mana? Ada? Raden Roro? Ini kamera videonya tadi nggak nyala ya? Sama Nopal juga nggak nyala ini. Maaf Pak, tadi saya telat masuk, soalnya baru buka HP, baru lihat notifikasinya. Oh lah, kita kan tiap Senin itu kan kuliah. Jadi kalau ada ini ya, maka ini perkalian dot product sama cross product ini bedanya di mana? Silakan. Ya. Tolong tunggu sebentar ya. Lagi ngajar Pak. Ini ada apa ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana? Izin menjawab Pak. Oke, silakan. Kalau cross product itu perkalian vektor yang menghasilkan nilai vektor juga Pak. Sedangkan kalau dot product yang menghasilkan nilai skalar, jadi tidak ada arahnya gitu ya Pak, hanya nilai saja. Oke, ya. Oke ya, makasih Nopal ya. Baru baca Google? Ya Pak, baru baca. Ya itu prinsip dasarnya kan seperti itu. Oke. Ya. Oke, ini berarti kalau ini ya Nopal ya yang bertanggung jawab. Nah, ya adik-adiknya nanya ke Nopal untuk penjelasan lebih lanjut ya. Nah. Oke, nah ini ada sebetulnya dot product ya. Nah, perkalian dot product itu kalau kita punya vektor A dan vektor B di sini, maka perkalian dotnya adalah A kali B itu adalah A kali B dikalikan cosnya, sudut di antaranya. Ya, artinya ya nilainya kan gitu kan, nilainya yang dikalikan kan gitu kan. Nah, cos 0 berapa? Masih ingat nggak? 1 Pak. 1. Oke. Sin 0? 0. 0. Oke. Sin 90? 1 Pak. 1 Pak. Oke ya. Oke. Sin cos 90? 0 Pak. 0. Oke, berarti kalau seperti ini ya, kalau kita mengalihkan dot product pada suatu vektor yang mempunyai titik misalkan x1 di sini, ini kok x juga ya, sorry. Ini adalah misalkan ini x1, y1 dan z1 di sini, sedangkan ini adalah x2, y2, z2. Nah, artinya sudut x1 dengan x2 berapa? Sudut x dengan x. 0 kan? Paham? Cos 0 tadi berapa? Siti, cos 0 tadi berapa, Siti? 1 Pak. Oke, berarti x1 dikali x2 dikalikan cos 0 kan gitu ya? Berarti dapatkan di sini adalah x1, x2. Kemudian x1 kali y2. Sudut x dengan y berapa? Halo? Sudut x dengan y? Hah? 90. Siapa yang jawab ini? Fania Pak. Oke, Pania. Ya, oke. Berarti cos 90 berapa? 0. Oke, artinya selain perkalian x dengan x, y dengan y, dan z dengan z, itu hasilnya pasti 0. Kan gitu kan? Maka perkalian produk dari dot product dari vektor ini adalah sisanya adalah
AX BX, AY BY, AZ dengan BZ. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, I dengan I, ya, sudutnya adalah 0, cos 0 itu adalah 1. Sedangkan I dengan J, I dengan Z, ya, J dengan K umpamanya ya, J dengan Z, ya, J dengan K ya, I dengan K itu pasti dengan 0. Oke ya. Nah, ini penggunaannya ya untuk menghitung sudut antara dua vektor. Kemudian untuk menghitung ya atau mencari proyeksi dari vektor dengan arah yang sudah ditentukan. Nah, ini berlaku sifat komutatif A kali B itu harus sama dengan B kali A. Kemudian sifat distribusinya juga akan berlaku demikian. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Paham tidak? Paham? Ini tidak ada yang menjawab ya, saya anggap paham saja ya. Nah, oke, kemudian ini contohnya ya, ini perkalian cross ya. Nah, perkalian cross product. Karena dia memakai sin ya di sini. Seperti kita ini kan baut sebetulnya. Ya. Yang laki-laki ini ya pasti pernah membuka baut ya. Mur ya, mur pada baik motornya, mobilnya maupun sepedanya ya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, artinya kalau kita mengalihkan suatu produk cross pada vektor, nah artinya kalau kita putar ke kanan kan gitu kan, hasilnya pasti berbeda dengan arah putarnya ke kiri. Paham? Ya, nah maka di sini A kali B itu pasti kalau kita B-nya itu di depan, itu hasilnya min hasilnya dari B kali A. Oke, paham sampai di situ? Nah, kemungkinan ya karena sumbu ya yang kita jadikan acuan misalkan X, Y dan Z saling tegak lurus. Oke, paham sampai di situ? Ya, artinya I kali I berapa? Sudutnya berapa antara X dengan X? 0 kan? Sin 0 berapa? 0 Pak, sin 0. Oke. Kemudian sudut yang saling tegak lurus ya. Berarti hubungan yang mungkin yang tegak lurus itu adalah I dengan J, J dengan K, I dengan K, kan begitu kan ya? Berarti kalau saling yang tegak lurus sumbunya berarti sinnya adalah, nilai sinnya adalah 1. Paham ya? Maka di situ I kali I itu akan hilang, J kali J itu akan hilang, K kali K itu akan hilang. Nilainya adalah 0, kan gitu ya? Paham ya sampai di situ ya? Paham ya sampai di situ ya? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Anda kan sebetulnya kan cuman gini nih. Kalau saya buatkan nih. Tuh. Ya. AX kali BX. Sudutnya berapa? 0. Sin 0 adalah 0. Ini komponen ini hilang nih ya. Kemudian yang akan muncul adalah AX kali BY. Paham? Ya. Kita tuliskan AX kali BX. Ini adalah I ya. Kemudian ini tambah AX dikali BY. Ya, ini adalah J ya. Oke, kesepakatannya kita harus menuliskan ini ya. IJK. Kalau searah dengan IJK itu nilainya positif. Berarti misalnya komponen I dikalikan komponen J karena berurutan dengan ini hasilnya adalah positif ya. Searah dengan ini nih. Ya, kaidah tangan kanan jempol ya. Oke ya, kalau dia
diputar seperti ini berlawanan arah jarum jam, dia akan naik ke atas, nilainya kita tetapkan positif. Kemudian kalau kita putar berlawanan arah seperti ini, dia nilainya ke bawah, ya. Nah, oke, paham ya? Nah, IJK. Kemudian ini adalah positif. Kemudian A kalikan Z. Berarti I kalikan K ya. I kalikan K. Ya. Hasilnya apa? Oh, sorry, ini 0, ini hasilnya K ya. Ya. Yang setelahnya hasilnya. Kan gitu kan? Nah, kemudian I kalikan K. Negatif apa positif? Oke, berarti ini nilainya negatif. Dari apa? AX dikali BZ. Hasilnya IK. Oke, maka di sini negatif C. Ini dia. Oke ya, ikuti seterusnya seperti itu. Paham sampai di sini? Kemudian nanti Y dengan B, yang ini, kemudian yang ini. Kemudian Anda ikuti kembali komponen yang terakhir ini, dan ini. Ya, ikuti aturan yang ini. Oke, paham sampai di situ ya? Ada pertanyaan? Aura Sekar, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada ya, paham ya? Yayi, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Paham ya? Raditya? Bapak, mohon maaf izin bertanya. Iya. Untuk nilai negatifnya itu bagaimana, Pak? Saya kurang paham. Nah, kenapa tadi tidak nanya Raditya? Oke ya. Bentar, tadi Aura tadi menyatakan dia paham. Coba saya tanya dulu, Aura, gimana ta cara menentukan negatif positifnya? Pertanyaan Raditya. Silakan coba dijawab dulu. Dari rumus yang atasnya itu bukan, Pak? Ya, saya minta penjelasannya bagaimana. Ini kamera videonya nggak nyala. Biar Raditya bisa lihat juga itu penjelasannya. Dari mana kira-kira? Itu kan rumus yang atasnya kan min B kali A, Pak. Jadi AX kali beda. Oh, itu bukan. kan penjelasan vektor A dikalikan vektor B, itu berkebalikan. Kalau kita vektor B dikalikan vektor A. Ya. Ini ada penulisannya yang ketinggalan nih saya nih. Tuh. Maksudnya Raditya itu kan yang mana? Kenapa ini ada yang negatif gitu ya Raditya ya? Iya, Pak. Oke. Gimana? Saya kira dari yang itu, Pak, kurang paham juga kalau gitu. Iya kan, ini kan bahaya kalau ujian seperti ini kan. Yayi gimana Yayi? Sama Pak, kurang paham. Oh, ini pertanyaan yang tadi cara jawabnya gampang kan gitu kan? Nggak paham gitu. Tadi disuruh nanya. Oke, Iqbal Maulana mana? Iqbal 217011025. Mana kamera videonya, Bal? Baru join tadi. Baru join tadi, Pak. Oh, baru join? Laptopnya mati, Pak, jadi baru join di HP. Oh, gitu ya. Nah, ini oke ya. Coba saya sapain dari Batam ini. Puan, mana Puan?
Halo Puan? Ada? Oh, tidak ada tak Puan dah. Oke, Pania, tolong jelaskan dah. Dari diagram yang ini Pak, yang IJK, Oke. kalau misalkan dikalikannya berlawanan arah jarum jam itu hasilnya positif, kalau misalkan kebalikan itu negatif. Sesuai di diagram ini Pak. Oke ya. I kali I hasilnya berapa? 0. 0. Kenapa 0, Pania? Karena itu sin 0 Pak. Hasilnya adalah 0. Kan gitu kan? Ya, oke. Paham Raditya? Paham tidak? Paham, Pak. Sudah paham. Yaji? Paham. Oke. Coba saya kalau paham, saya tanya nih, ya. Kenapa ini negatif? Hasilnya kenapa Kak? Dari I kali J. AY dikalikan BX kan gitu kan, yang mana tuh? Komponen yang mana di sini? Ya, yang ini nih. Kenapa jadinya negatif? Hasilnya dapat K. Kenapa kira-kira? I kali J bukan Pak. Ya, dicarinya dari sini nih. Ya, kalau penulisan yang bawah ini kan boleh, ya. Penulisan secara vektor sebetulnya. Berarti kan AY dikalikan BX, yang mana itu? AY dikalikan BX, berarti komponen yang mana? Tapi kalau saya ini kan, AY BX itu kan ini. Hasilnya K. Ya, secara matriks seperti ini. Ya, bisa, sebetulnya nggak masalah juga. Berarti kalau komponen yang ini Anda ambil, berarti yang ke atas itu hasilnya pasti negatif, kan gitu kan? Belum paham juga, Yaji? Belum Pak. Nah, tadi jawabnya sudah paham, ya. Yaji jauh dari Pania ini rumahnya. Yaji orang mana? Orang Jatiwaras Pak. Oh, Jatiwaras. Pania? Ciamis Pak. Oh, dekat lah Jatiwaras dengan Ciamisnya. Sangat jauh ya. Tadi siapa satu lagi yang saya tanya tadi? Raditya, paham nggak maksudnya itu? Paham, Pak. Ya, Aura, paham nggak? Masih bingung Pak. Nah, itu. Tadi PD-nya jawabnya paham kan gitu kan? Oke ya, saya jelaskan ya. Yang dapatnya ini ya. Hubungannya berarti AY dikalikan BX ya. AY dikalikan BX, saya ubah warna pennya dulu. Oke, yang inilah yang belum dipakai. Berarti AY itu kan ini nih. Ya. BX itu kan ini. Terlihat ya? Halo? Aura sama Yayi sama Raditya? Yang lain? Terlihat, Pak. Oke. Oke, ternyata kurang jelas yang itu. Berarti AY kalikan BX. J dikalikan komponen Y-nya adalah J dikalikan I. Berarti J kali I arahnya gini. Berarti searah jarum jam ya, searah yang negatif ini ya. Ya, hasilnya adalah K. Berarti di sini adalah negatif dari AY kalikan BX ya. Kita buatkan panahnya tadi ini. AY dikalikan BX, berarti J kalikan I
J kalikan I, berarti J kalikan I hasilnya adalah K. Negatif, positif? Negatif apa positif ya, I? Halo? Lihat ini nih, arah ini nih. Tuh. Ini arah ini adalah Negatif, Pak. Oke, ya. Makanya hasilnya di sini negatif. Ya, Anda gunakan sifat distributif dari perkalian yang memakai kurung ini. Kan gitu kan? Ya, Anda ikuti apakah I kalikan I kalikan J, I dikalikan K. Apakah J dikalikan I, J kali J kalikan K, ya. Begitu ya, secara umum ya. Nah, ini aturan-aturannya ada di sini juga sebetulnya. Tapi Anda bisa membuatkan dari sini saja sebetulnya ya. Nah, oke, seperti itulah ya perkalian cross product dengan dot product yang tadi. Nah, sekarang kita itu baru pengantar sebetulnya. Kalau Anda paham itu, baru kita bisa masuk ke momen gaya ya. Moment of force ya. Nah, kalau dari pengertian di sini adalah momen adalah ukuran kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan efek memutar atau memutar pada ya tentang ya atau pada suatu sumbu di sini. Nah, artinya di sini sumbu ini harus tegak lurus seperti yang saya katakan di awal tadi. Bisa diartikan sumbunya sumbu bersih atau gayanya yang gaya bersih terhadap titik putar. Nah, oh ini saya memakai apa namanya? Saya terjemahkan dengan Google Translate ini. Bahasanya agak kacau. Ya, besarnya momen sama dengan produk gaya dan jarak yang tegak lurus ya terhadap gaya yang bekerja ya. Nah, misalnya di sini ada sumbunya ini adalah Y, titiknya ini adalah O. Dan pada suatu gaya yang bekerja pada bidang ini ya. Sehingga kemungkinan kalau ini ada titik tumpuan seperti ini, bidang ini akan berputar terhadap O. Kan gitu kan? Nah, sekarang kalau gayanya yang tegak lurus ini sudah mendapatkan apa namanya jarak bersih ini, ya momennya bisa kita tuliskan F dikalikan D kan gitu kan? Nah, oke ya. Nah, artinya tadi lengan ini itu adalah jarak bersih ya antara pusat momen dengan gaya yang bekerja pada titik sumbu tersebut ya. Kalau Anda baca ini pasti bingung ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan ya? Tidak ya, belum ya. Nah, misalkan kita ada kasus seperti ini. Ini masih sederhana. Oke, kita punya batang seperti ini ya, silinder seperti ini. Nah, kita ingin mencari momen pada bidang sumbu O ini ya, akibat gaya F dengan lengan D ya. Artinya kalau ini ya karena sudah gayanya sudah tegak lurus terhadap lengannya, kita bisa mengartikan momen pada O ini adalah F kali D. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah, terlihat ya? Halo, terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini ada titik O ya. Ini momennya akibat gayanya sekarang tidak tegak lurus nih. Seperti ini. Nah, ini ada gaya F di sini. Artinya, kalau seperti ini, saya tulis ini titiknya, ini tadi R-nya, ini adalah F-nya. Ya. Nah, oke, kemudian bisa kita proyeksikan F ini bisa kita pindah-pindahkan kan? Ya. Atau kita perpanjang ya.
Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry, ada ini ya, ada telepon. Oke, sekarang kalau ini kan boleh kita proyeksikan seperti ini ya. Nah, sehingga kita dapat, nah, dengan bersihnya, ya. Kalau ini adalah umpamanya adalah R, ini adalah D. Oke, paham sampai di situ dulu? Halo? Oke, kalau saya punya di sini tadi umpama sudut ini adalah alfa, maka di sini juga akan sudutnya adalah alfa. Oke ya? Paham? Maka momen di sini adalah harusnya kan F dikalikan D. Maka F dikalikan D itu adalah komponen di depan sudut alfa ya. R dikalikan sin alfa. Oke, sampai situ paham dulu. Paham? Halo, paham tidak? Baik, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kalau saya mau memakai sudutnya, yang harus bukan sudut ya, gayanya yang harus saya inikan sekarang. Ya, misalkan saya punya seperti ini, titik tadi. Ya, ini lengannya ya. Kemudian ini adalah gaya F-nya. Nah, sekarang ini kan tadi alfa ya. Sekarang F-nya saya proyeksikan seperti ini. Oh, kebalik ya. F-nya ke sini ya. Nah, boleh tidak? Ini saya nyatakan F aksen. Ini tetap D. Apakah boleh?
Oh, ini tadi R ya, ini R-nya tidak berubah. Apakah boleh nggak seperti ini? Enggak, ada pertanyaan yang ngasih jawaban? Ini boleh nggak seperti ini? Boleh kira-kira Sandi? Sandi boleh? Boleh, Pak. Oke ya. Maka saya di sini memakai sudutnya tetap yang diketahui ini, memakai sin atau memakai cos? Cos, Pak. Ya, tetap sin. Karena kan sama dengan ini nih, ya. Kan sama komponen ini nih, dua ini nih. Ya kan? Maka momennya adalah F dikalikan sin alfa dikalikan R. Ya, sama saja. F dikalikan R dikalikan sin alfa. Oke ya, paham ya sampai di situ ya? Oke. Nah, sekarang kasusnya kita berdasarkan kasus saja ya. Nah, ini ada gaya ya yang mempunyai titik tangkap yang berbeda ini. Oke. Nah, apakah mau saya pindahkan ke R3, R2, R1 sebetulnya itu sama saja. Ya, momen pada titik ini selama gayanya masih sama dan lengannya pun masih sama. Nah, itu bisa kita artikan ininya sama, ya. Paham ya? Asal momennya sama, ya. Bisakah gayanya yang kita ubah sudutnya, kemudian lengannya yang akan kita ubah, ya. Nah. Kemudian ada komponen gaya, dua gaya yang bekerja, misalkan seperti ini, F1 dengan F2 terhadap R, ya. Titik putarnya adalah O. Di sini kita cari dulu ya, resultan dari F1 dengan F2 menghasilkan FR ini, kemudian baru kita resultan tekan ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ingat sudut diperhatikan di dalam ini. Nah, kembali ke yang tadi nih ya. Nah, kalau secara 3 dimensi bagaimana ya? Kita terjemahkan fxi-nya, kemudian fjj-nya dan fzk-nya ya. Dimana kan jaraknya kan ini ya, titiknya kan ini nih ya, xi, yj dan zk. Ya, momennya juga sama sebetulnya. Ya. Momen terhadap x, kemudian momen terhadap y, momen terhadap z. Oke. Paham sampai di situ ya? Halo? Halo? Ini paham? Ya, karena ini perkalian cos ya, ikuti aturan yang tadi. Kalau yang tadi paham, ini sebetulnya mudah. Nah, kalau dia terhadap dua titik ya, seperti yang tadi, ada titik M dengan N ya yang tadi ya. Kalau ini titik A dengan B, maka vektornya kita lihat di sini adalah A ke B ya. Maka ikuti saja yang tadi ya, jarak A ke B ya. Nah, ini gunakan cara yang tadi saja. Ini adalah apa tadi namanya? Lambda X ya, ini lambda Y, ini lambda Z. Oke, ya. Nah, kemudian ini ada suatu vektor ya, M0, momen ya, momen M0 pada gaya ini ya, kerjakan gaya F pada titik A di sini. Titik A yang mana ya? Di sini ya. Ini titik O di sini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini komponennya adalah R, gaya F-nya adalah ini, ya. Momennya adalah ini.
Ini bagaimana nih maksudnya nih? Momen M0 pada gaya F ya. Ya, aplikasikan pada titik A. A-nya di mana di sini? Ada yang paham nggak? Oh, begini ya. Ini kan sudah ada momen di sini nih, ya. Nah, ini proyeksi lambda akibat momen itu. Ya, oke ya, paham ya. Kemudian ada gaya F dan pada titik O ini dia mempunyai lengan sebesar R, ya. Maka ya sama saja dengan yang tadi kita cari dulu nih, ya. Momen pada titik gaya F pada M0 ya, pada momen. Nah, skalar momennya OL ini pada L ini ya, dengan aksis OL, lihat ya guys, sumbunya kita pindahkan ke L sekarang. Ya, ini permainan proyeksi saja sebetulnya. Ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kalau dia mempunyai sumbu, ya gunakan sumbu yang tadi saja sebetulnya. Ini mudah sebetulnya ya. Nah. Oke, kalau ini paham? Makin bingung? Sandi, makin bingung? Oke, gini saja ya. Anda pelajari ini dulu. Kita akan agendakan kembali sebelum minggu depan ya, untuk membahas yang ini ya, supaya Anda paham nih. Dan bahannya nanti saya kirim ya, segera saya kirim. Nah, ini ada homework Anda juga ini, untuk segera diselesaikan sebelum UTS ya. Ya, kita batasi dulu sampai di sini supaya Anda punya kesempatan membaca dulu. Ya, kalau supaya saya tidak lama menjelaskannya. Kita tadi sampai mana di sini? Oke ya, sampai di sini dulu lah ya. Coba Anda, kita nyatakan break dulu di sini. Ya, supaya Anda membaca dulu ya. Oke, paham ya? Kalau tidak paham juga yang ini, akan susah memahami yang ini. Oke, baik saudara-saudara sekalian, mungkin kita cukupkan dulu ya. Oke, ini belum saya absen ya. Tolong, siapa ya yang untuk mengabsenkan ini? Dida ada nggak orangnya, Dida? Kalau nggak Kania ada? Hadir, Pak. Oh, Dida sama Kania ya bertanggung jawab ya. Ini hanya 77 mahasiswa ini. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya. Kita agendakan kembali secepatnya